Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku semuanya. Kita masuki dalam persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2020, hari yang ke-9. Untuk itu, sebelum kita mengawali atau memulai persekutuan ini, mari kita lebih dulu hening sejenak untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita yang senantiasa di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hening sejenak, saya hantarkan. Saat teduh cukup, mari kita memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Hati kawanku terluka oleh tingkahmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau Allah Maha Kasih, Maha Murah, yang memahami setiap isi hati umat kepunyaan-Mu. Saat ini kami masuki masa Pentakosta dalam persekutuan doa hari yang ke-9, di mana kami hendak juga menggumuli tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya hidup kami ini benar-benar menjadi berkenan kepadamu dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengantar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, manusia terdiri dari tubuh, fisik, dan batin. Fisik adalah hal yang kasat mata, yang bisa dilihat seperti tubuh, tangan, kaki, kepala, kulit. Tapi yang terkait dengan batin, sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan,
meliputi pikiran, emosi atau perasaan, dan juga adanya semangat yang ada dalam diri manusia. Fisik bisa terluka, batin pun bisa juga terluka. Fisik terluka karena misalnya kecelakaan, karena mengalami atau terjadi kecerobohan, akibat dari perkelahian, kena senjata. Sedangkan untuk luka batin, karena suatu trauma, misalnya trauma masa lalu, pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah mendapat perlakuan yang tidak nyaman, yang kemudian tersimpan di bawah sadar kita. Penyebab luka batin kadang tidak bisa diketahui dengan mudah karena tersimpan rapat dalam pikiran dan bawah sadar kita. Sebenarnya sama dengan luka fisik. Batin manusia juga dilengkapi dengan sensor. Apabila terjadi luka batin, timbullah rasa stres, ketakutan, cemas, merupakan sensor awal terjadinya luka batin. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari kita tidak peka terhadap sinyal-sinyal tersebut. Sama seperti luka batin. Maksud saya luka fisik yang tidak diobati bisa berakibat fatal, yaitu adanya infeksi yang akan sangat berbahaya bagi tubuh ini. Luka batin yang tidak diobati secara perlahan pun akan berakibat fatal. Menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, rasa kecewa, mudah tersinggung, rasa bersalah, ketakutan, kesedihan yang terkubur rapat, tetapi tidak bisa hilang. Kalau ini tidak terobati, tidak dibersihkan, akan berakibat fatal dalam kehidupan seseorang. Luka fisik bisa disembuhkan oleh dokter atau para medis secara klinis. Demikian pula luka batin bisa disembuhkan melalui psikiater, bahkan juga psikolog atau konselor. Hanya saja seringkali kita enggan untuk melakukan itu. Kalau toh kemudian ada yang mau mengungkapkan, ada yang mau bercerita atau curhat, ada kalanya orang yang diajak curhat, orang yang diajak untuk menjadi tempat mengadu, malah justru menyalahkan, malah justru mengabaikan, tidak peduli, hingga akhirnya membuat orang tersebut luka batinnya semakin mendalam. Maka seperti lagu tadi, dalam Kidung Jemaat 467, kita seringkali hanya menuruti kemauan sendiri, tidak peduli ketika ada orang yang mau berkonsultasi. Kita menolak orang yang berkesah. Bahkan kita mengucapkan tutur kata yang tidak mengenakkan. Ini yang seringkali terjadi. Padahal
apabila itu terjadi pada diri kita, kita ternyata juga butuh yang namanya tempat untuk mencurahkan isi hati kita. Bagaimana kalau kita ditolak? Apa kita tidak kecewa? Sama. Maka seharusnya kita sebagai sesama, terlebih sebagai anak-anak Tuhan, mari kita membuka hati untuk saling mendukung, saling menerima, saling menguatkan, dan bahkan memberikan motivasi, menyemangati, supaya kita bersama-sama menjadi saudara yang kompak satu dengan yang lain. Maka tema dalam renungan malam hari ini adalah permaafan dan pemulihan. Permaafan dan pemulihan. Sedangkan firman Tuhan kita terima dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21, yang demikian sabda Tuhan. Yesus menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf, mohon maaf, saya ulang. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang terus memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, memaafkan dan mengampuni orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti hati kita akan membuat kita semakin kuat untuk melanjutkan hidup kita di dalam kasih. Sayangnya, memaafkan dan mengampuni bukan suatu hal yang mudah. Terlebih lagi, meninggalkan luka hati, luka batin yang sangat mendalam. Dalam pepatah Jawa menyebutkan, umpamane dadi godhong, aku moh nyuwek. Dadi banyu,
moh nyawuk. Artinya apa? Artinya tidak ada pengampunan, tidak ada maaf bagimu, karena kamu sudah membuat luka hatiku yang mendalam. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak ada maaf, tidak ada pengampunan, hidupnya sudah barang tentu dipastikan tidak ada rasa damai. Tidak ada rasa tentram. Karena apa? Dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh kebencian. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang mau memaafkan dan bahkan mau mengampuni, itu adalah suatu upaya membuat seseorang itu semakin kuat menjalani kehidupan ini yang dipenuhi dengan rasa damai dan tentunya ada sukacita, ada kasih, bahkan selalu tersenyum, bahkan selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif dan benar. Ada sebuah kisah di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun orang kulit putih di sana melakukan banyak sekali kekejian pada kaum kulit hitam, yaitu negara Afrika Selatan dengan sistem pemerintahannya apartheid, di mana sistem pemerintahan apartheid ini pemerintahan yang didasarkan pada pembedaan warna kulit dan suku. Dan yang berkuasa saat itu adalah warna kulit putih. Sehingga warna kulit putih bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Dan kejadian itu terus berlangsung sampai akhirnya muncul tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Nelson Mandela. Tahun 1994, Nelson Mandela ikut dalam pemilihan presiden. Dan akhirnya Nelson Mandela menang. Dan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Karena ia berkuasa, akhirnya Nelson Mandela menghapus sistem pemerintahan apartheid ini. Karena dia beranggapan bahwa semua manusia, yang hitam, yang putih, yang kuning, yang merah, di hadapan Tuhan adalah sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Itulah yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Bahkan Nelson Mandela pun melakukan perombakan luar biasa. Dia tidak ada rasa dendam. Ia tidak ada rasa benci. Justru Nelson Mandela pun mengampuni orang-orang yang semula jadi musuhnya, bahkan pernah menyiksa dia. Ketika di penjara, Nelson Mandela mengalami penderitaan yang luar biasa oleh para sipir penjara. Tapi ketika dia dilantik menjadi presiden, justru dia mengundang orang-orang yang dulu pernah menganiaya dia, duduk bersama dengan dia. Pertanyaannya, mengapa Nelson Mandela mampu melakukan itu? Buku Andar Ismail
dalam bukunya yang berjudul Bertumbuh. Di sana mengisahkan ketika mendapat pertanyaan seperti itu, Nelson Mandela menjawab, silahkan bertanya pada guru sekolah minggu di gereja. Artinya apa? Bahwa saat itu gurunya mengajarkan supaya tidak mendendam, supaya tidak membenci, tapi mengasihi semua orang. Dan Nelson Mandela mewujud nyatakan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mengampuni adalah cara untuk menyembuhkan luka batin. Seperti juga kisah Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 tadi. Yusuf adalah seorang yang mempunyai masa lalu yang pahit. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Pernah dimasukkan dalam sumur kering. Akhirnya dia dijual pada seorang saudagar Potifar di Mesir. Dan ketika di Mesir dia pun mengalami musibah yang sangat memilukan, difitnah, memperkosa istri Potifar, dan akhirnya ia masuk penjara. Jadi pengalaman masa lalu Yusuf ini sangatlah pahit. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, bahkan saudara-saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri, memusuhi dia, bahkan melakukan hal yang mengancam nyawanya tadi. Seperti banyak orang, di mana pengalaman masa lalu yang menyakitkan bisa membuat seseorang luka batin. Maka demikian juga yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Namun, iman dan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, Yusuf tidak melihat peristiwa masa lalu itu dengan didasari rasa benci, dendam, dan akan membalas pada saudara-saudaranya. Tapi justru melihat dari sisi yang lain, karena ia kemudian menyadari ini semua adalah karena kehendak Tuhan. Maka dalam firman-Nya tadi disebutkan dalam ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tidak ada sedikit pun bermaksud untuk membalas pada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat, tapi justru ia menyadari itu semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana Yusuf bisa memelihara kelangsungan kehidupan bangsa yang besar, yaitu anak keturunan Yakub yang kemudian dikenal dengan bangsa Israel. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, melalui pembelajaran dari Yusuf ini,
dan Nelson Mandela, mari kita juga yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan, mendapatkan belas kasih dari Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan kemudian saat ini kita menghadapi masuki masa Pentakosta. Allah hadir dalam Roh Kudus yang akan mendiami hati kita, yang akan menguasai hidup kita. Tentu akan menuntun kita ke jalan yang benar, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang menuntun pada kehidupan yang sejati. Maka sudah semestinya kita mau membuka hati, biar hidup kita dituntun Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, dan kita pun memiliki sikap hidup, memiliki belas kasih, mau memaafkan dan mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Dengan demikian, seperti Yusuf, hatinya damai, hatinya tenang, dan penuh dengan sukacita. Seperti Nelson Mandela, bisa menikmati pemerintahannya dengan aman, damai. Dan kita pun bisa menikmati hidup hati penuh dengan ketenangan. Dan tentunya akan terpancar melalui wajah kita, tutur kata kita, pemikiran kita, dan tindakan kita yang benar-benar mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Bersihkan, lepaskan kepahitan atau akar kepahitan yang ada dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku. Bersihkan itu, dan mari kita pulihkan dengan kita menghadirkan Roh Kudus, supaya kita dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, dilanjutkan dengan doa syafaat, nanti saya antarkan. Saat teduh cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pengajaran-Mu malam ini. Engkau mengingatkan kembali melalui cerita Yusuf dan saudara-saudaranya, melalui sosok seorang Nelson Mandela yang meskipun memiliki pengalaman pahit di masa hidup yang dilaluinya, pribadi-pribadi ini tidak menjadikannya ada kebencian dan mau berbalas dendam, tetapi justru memutus rantai kebencian itu dengan mau mengampuni, dengan mau memaafkan, sehingga tercipta hidup penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kiranya menerangi hati kami, hingga kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mampu hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan termasuk orang yang pernah melukai, menyakiti hati kami. Dengan kami mau memaafkan dan mengampuni itu, maka hidup akan terasa tentram dan damai. Terima kasih Bapa. Kami hendak istirahat, mohon perlindungan-Mu hingga kami boleh merasakan kedamaian pula. Namun demikian, sebelum kami istirahat, kami mengingat akan saudara-saudara kami, terlebih para medis yang sedang berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19. Berikan mereka kemampuan dan semangat, sehingga kondisi
Indonesia segera dipulihkan. Dan masyarakat pun menyambut dengan sukacita atas apa yang menjadi anjuran pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan juga kami terus mengupayakan hidup dalam kebenaran menurut kehendak-Mu. Bapa di surga, demikian doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan, mengakhiri renungan malam ini dengan nyanyian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bapakku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku semuanya, sehingga semua dipenuhi dengan damai sejahtera. Selamat malam dan selamat istirahat. Amin.